Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai integritas sumber daya manusia. Nah, apa itu integritas? Nah, integritas berasal dari bahasa Inggris atau integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan integrasi ditinjau dari KBBI artinya yaitu pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi, pengintegrasian adalah pembauran antar perusahaan dan karyawan demi mencapai suatu kesempurnaan organisasi yang secara utuh. Pengintegrasian adalah fungsi operasional manajemen personalia yang sangat penting, sulit dan kompleks untuk merealisasikan. Hal ini disebabkan karena karyawan bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawahi latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi. Pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan dapat mencapai semua tujuan-tujuannya. Lalu, apakah tujuan dari integritas? Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Dengan tercapainya tujuan dari organisasi, perusahaan akan mendapatkan laba yang besar dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu. Maka loyalitas karyawan akan tercipta. Semua perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya sehingga adanya kerjasama antara karyawan dan perusahaan. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai karakteristik integritas. Karakteristik integritas yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hal-hal kecil itu penting. Artinya, agar memiliki keunggulan integritas, kita tidak boleh berbohong dalam hal-hal kecil dan sebagai hasilnya kita tidak akan tergoda oleh hal-hal yang lebih besar, kekuasaan, prestis ataupun uang. Karakteristik yang kedua, menemukan yang benar atau saat yang lain masih ragu. Maksudnya untuk mendapatkan keunggulan integritas, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita mengajukan pertanyaan, menerima saran, berefleksi, dan melihat jauh ke depan. Karakteristik yang ketiga, bertanggung jawab. Artinya, kita bersikap terbuka dan jujur mengungkapkan cerita yang baik maupun yang buruk secara lengkap. Bagi semua informasi penting terhadap diri kita, tidak hanya informasi yang menguntungkan diri kita. Kita ketika berbuat salah meminta maaf dan memperbaikinya. Yang keempat yaitu menciptakan budaya kepercayaan. Dalam memperkuat integritas itu, kita melalui prinsip, kontrol, dan teladan diri. Dan apakah memberikan penghargaan pribadi dalam segala tindakan kita. Yang kelima, tepat janji. Karyawan tidak akan mengikuti kata-kata pemimpin yang tidak mereka percayai. Atasan tidak akan pekerjakan atau mempromosikan pekerjaan tidak mereka percayai. Klien tidak akan membeli produk dan pemasok tidak akan yang mereka percayai. Maka itu kita harus menepati janji. Yang keenam, peduli. Karyawan harus mempedulikan perusahaan, produk, serta layanan, khususnya rekan satu tim saat bekerja. Melalui kerja, kita memperoleh perasaan tentang adanya tujuan yang lebih dalam. Yang ketujuh, jujur. Maksudnya seharusnya membuat tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Artinya kita akan melakukan sesuatu itu lebih teliti dan jujur terhadap apa yang akan kita ucapkan. Lalu, konsisten. Untuk memiliki keunggulan integritas, maka harus memiliki konsistensi dan keterdugaan etis. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pengintegrasian. Metode pengintegrasian itu ada dibagi menjadi 5. Yang pertama, hubungan antar manusia. Maksudnya, manajer dalam menciptakan hubungan antar manusia atau human relation hendaknya memahami masalah kepribadian dan perilaku setiap individu bawahannya. Yang kedua, motivasi.
Motivasi yaitu suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dari organisasi atau tujuan dari karyawan. Artinya, motivasi dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah cara seseorang memimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat, kesepakatan kerja bersama. KKB adalah adanya musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat karyawan atau buruh dalam memutuskan hal atau masalah yang menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Dengan landasan musyawarah dan mufakat diharapkan terciptanya integrasi yang serasi dalam perusahaan. Karyawan menjadi partner kerjasama yang baik bagi perusahaan, misal kenaikan gaji, upah, THR, pemecatan buruh, dan lain-lain. Dan yang kelima, collective bargaining, artinya adalah adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat buruh dalam menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kebutuhan buruh. Hal ini dilakukan agar tercipta integrasi yang harmonis dan usaha-usaha untuk menghindari terjadinya konflik dalam perusahaan. Kolektif bargaining didasarkan atas perundingan yang berarti adu kekuatan. Siapa yang mempunyai posisi kuat, maka dialah yang banyak menentukan keputusan. Sedangkan KKB didasarkan atas musyawarah dan mufakat dalam menetapkan keputusan-keputusan, bukan atas kekuatan atau posisi. Nah, itulah penjelasan mengenai integritas sumber daya manusia. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.